kita masuk ke perkuliahan metabolisme dan informasi genetik. Nah, ini kontrak pembelajarannya. Jadi metabolisme dan informasi genetik itu merupakan mata kuliah keahlian ya pada program studi kimia. Nah, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan di metabolisme informasi genetik ini, kalian bisa memahami apa itu bioenergetika, apa itu metabolisme, dan kemudian aliran informasi genetik dan juga rekayasa genetik. Ya, itu yang utamanya. Nah, tetapi nanti bagaimana terkait metabolisme, apa itu aliran informasi genetik, itu ada cakupan materinya. Nah, pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan concept-based learning, gitu ya. Jadi interaksi, gitu kan. Kemudian diskusi melalui LMS e-learning UMI. Nanti kalian bisa masuk ke LMS e-learning UMI, gitu ya, bukan yang sebelumnya. Atau nanti kalau misalnya masih bingung, kita menggunakan tetap aplikasi Google Classroom, gitu ya. Nanti saya coba penelitian dari perkembangannya. Dan juga nanti forum diskusi di WhatsApp, gitu ya, dan tatap muka secara daring melalui Zoom meeting. Nah, kalau untuk struktur fungsi metabolisme informasi genetik tidak ada luring ya, mohon maaf itu saya belum diganti. Jadi untuk metabolisme informasi genetik saya kira cukup dengan daring saja. Beda dengan kalau misalnya untuk organik. Mungkin nanti di praktikumnya itu harus luring. Nah, nanti penguasaan materinya kalian ada pretest tadi, gitu kan. Kemudian nanti ada UTS, UAS, kuis waktu-waktu akan saya adakan, ya, seperti tadi. Kemudian tugas, nah tadi juga sudah ada tugas, dan presentasi penilaian jurnal. Ya. Nah, buku sumber utamanya, nah ini ada 2, yaitu terkait dengan Leininger Principle of Biochemistry, yaitu dari David L. Nelson dan Michelle, edisi ke-7, kan tahun 2017. Itu kalian bisa mendapatkan di Z Library, gitu ya, di website atau di situs itu. Kalian nanti masuk ke bagian book, itu biochemistry, nanti akan muncul beberapa buku, banyak sekali, gitu ya. Dan juga ada Harper Illustrated Biochemistry. Nah, ini 31, edisi ke-31. Jadi, dan saya lihat juga itu cukup terkait dengan metabolisme, itu juga cukup jelas dan ada gambar-gambar yang menarik, gitu ya, yang berwarna. Nanti saya perlihatkan bukunya. Kemudian buku pendampingnya, nah ini buku pendamping dasar-dasar biokimia, gitu ya, untuk membantu kalian memahami ketika di Leininger ataupun juga di Harper Illustrated Biochemistry kurang paham, gitu ya. Ini buku sumber dan buku pendamping. Nah, ini agenda perkuliahan untuk 1 semester ke depan. Jadi pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa selesai, yaitu pendahuluan dan bioenergetika. Kemudian selanjutnya ada metabolisme karbohidrat, gitu kan. Kemudian dilanjut dengan metabolisme lipid dan protein. Nah, kemudian juga nanti diakhiri sebelum UTS itu korelasi antar 3 metabolisme tersebut. Nah, baru setelah UTS kita akan masuk ke aliran informasi genetik, gitu, di mana sebelum ke sana kalian pasti harus memahami apa itu nukleotida, nukleosida, dan asam nukleat, itu di pertemuan 9. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan aliran informasi genetik, yaitu adalah biosintesis protein, bagaimana protein itu bisa disintesis, gitu ya, sehingga akan membentuk suatu rangkaian utuh makhluk hidup, ya. Kemudian bagaimana regulasinya, dan sebelum ke penelitian jurnal itu dijelaskan mengenai bioteknologi. Nah, itu yang merupakan bagian cabang ilmu biokimia, gitu kan, yang semuanya terkait. Sehingga makanya saya kenapa dimasukkan bioteknologi, karena di kita tidak ada mata kuliah bioteknologi, gitu ya, baik itu wajib ataupun saya kira ataupun yang pilihan. Maka saya perlu memasukkan bioteknologi di sini, gitu ya, untuk kalian. Karena apa? Karena sangat erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang biokimia. Kemudian dilanjutkan penelitian jurnal tentang metabolisme biokimia dan atau bioteknologi.
Nah, jadi nanti sama biasa seperti ini ya, untuk di UAS tidak akan ada UAS secara tertulis, tetapi nanti presentasi dengan literatur review. Nanti akan saya kasih mesti satu contoh di pertemuan 13. Nah, untuk bisa tapi mungkin kalian bisa dari sekarang gitu ya, kalau sudah mencari tahu apa itu literatur review, bagaimana. Jadi nanti kalian bisa memilih satu topik tentang biokimia atau tentang metabolisme biokimia dan atau bioteknologi gitu kan, termasuk di dalamnya rekayasa genetika. Nah, jurnal-jurnal terkait kalian gini, karena kita terhalang oleh peralatan gitu ya, kenapa saya tidak juga terkait dengan istilahnya penelitian biokimia, karena penelitian biokimia itu perlu perlengkapan ataupun peralatan yang juga lumayan. Itu COBA juga segitu sudah mending gitu. Kalau biokimia saya rasa itu akan jauh lebih memerlukan peralatan-peralatan tertentu yang saya rasa belum bisa di UMI gitu ya. Mungkin bisa kolaborasi nanti dengan prodi yang lain, biologi dan lain sebagainya, itu juga bisa. Nah, makanya saya di sini memberikan informasi agar bagaimana perkembangan penelitian di biokimia itu dengan cara penelaahan jurnal. Ya, bagaimana data review dibuat artikel, tetapi istilahnya dari kajian literatur. Dan ini juga nanti akan membantu kalian ke depan untuk penulisan tugas akhir. Ya, jadi nanti akan saya catatkan, karena saya tidak metode. Mudah-mudahan saya bisa mengajar metode penelitian ya. Nanti saya mencoba masuk ke minta ke ketua prodi untuk saya bisa masuk ke di awal terkait metode penelitian. Nah, itu ya. Jadi nanti saya contohkan, nanti kalian bisa sehingga nanti akan terbiasa untuk melakukan literatur review harapannya. Itu nanti dipresentasikan ya. Presentasikan hasilnya nanti mungkin di UAS presentasinya. Jadi mungkin pertemuan 14, 15 itu di literaturnya gitu kan, atau mungkin juga 13, 14 gitu ya, 14-nya selama 1 minggu gitu, atau nanti kita lihat waktunya gitu ya untuk ini. Jadi di akhir tidak ada UAS tertulis ataupun juga daring. Nah, ini itu kan dilakukan sesuai jadwal secara daring gitu. Jadi hari Rabu pukul 7 gitu ya. Kita kalau tidak ada hal-hal ya sesuai dengan kita masuk mulai pukul 7. Hadir mahasiswa 80% gitu ya, minimal gitu kan. Tetapi saya kira mudah-mudahan bisa 100% ya. Karena dilakukan secara daring, kecuali kalau memang sakit yang tidak bisa gitu ya, tidak bisa melakukan aktivitas. Kemudian tugas tidak ada pemerintahan setelah ujian, susulan diterima jika diserahkan paling lama 1 minggu dari yang disyaratkan, tetapi ada pengurangan nilai, gitu ya. Kemudian pengerjaan tugas secara mandiri kecuali jika diperintahkan lain, karena kalau saya lihat untuk saya akan memberikan juga apresiasi kepada kalian. Saya lihat sih untuk di kelas kalian itu tidak ada terlalu yang signifikan yang menyontek gitu ya. Saya lihat pengerjaan tugasnya itu relatif antara yang satu yang lain dengan berbeda, meskipun ada beberapa yang ini gitu ya, yang tapi masih dimaklumi gitu. Jadi tidak ada yang saya kira menyontek 100% gitu ya, karena ada di kelas lain gitu yang menyontek hampir sama gitu ya, beberapa orang gitu ya, dan tata letaknya gitu, titik komanya dan apa yang jadi di tugasnya gitu ya, isinya tugasnya itu sama gitu kan, sehingga saya langsung memberikan meskipun jadi meskipun orang tersebut gitu ya, kalau dari segi nilai itu bisa B gitu kan, nah, tetapi saya kasih nilai C. Jadi semua yang mencontek gitu kan, yang terlihat dari, saya nggak tahu apakah siapa yang mencontek, siapa yang dicontek gitu ya, tetapi saya akan langsung, jadi akan rugi ketika yang ngasih ngasih contekan kepada orang lain, itu akan langsung. Jadi ini kenapa saya berikan seperti itu, tapi saya karena untuk jadi pelajaran saya akan lebih menghargai gitu kan,
usaha kalian dengan membuat sendiri. Meskipun misalnya ada yang keliru atau apa gitu ya, pasti saya dilihat ini masih bagus. Gitu, sehingga saya rasa di kalian tidak ada yang C ya, kemarin ada nggak yang C? Saya tanya dulu. Kalau tidak salah sih tidak ada yang C. Tidak ada kan? Ya. Tidak ada Ibu. Ya, jadi saya cukup memberikan apresiasi gitu ya. Mudah-mudahan ditingkatkan gitu ya. Kenapa? Karena saya akan lebih menghargai yang jujur gitu ya. Jadi pastikan setiap orang akan berbeda gitu kan untuk ininya. Setiap istilahnya pemahaman tadi saya bilang cara mengerjakan tugas gitu ya. Tapi ketika sama persis gitu ya, titik koma dan naik koma isinya, ya pasti itu saya kira meskipun enggak Bu, enggak, tapi ya berarti nggak mungkin gitu ya kalau setidaknya kalaupun mencontek gitu kan, ini tentang ini diperbaiki kembali gitu tatan atau apa, ini mah sama. Jadi saya kira saya perlu memberikan perhatian gitu kan, dan tidak satu kali gitu ya, tidak hanya di satu tugas, di beberapa tugas itu yang saya membuat, tapi di kelas kalian alhamdulillah tidak ada, dan ini tolong dipertahankan gitu ya. Saya akan jauh lebih menghargai kalian membuat tugas sendiri. Ya, jadi tugas dibuat dengan pemahaman dan penulisan yang benar, tidak boleh kerjasama atau menyontek, gitu ya. Karena apa? Karena saya tahu, saya tidak, makanya ketika kalian mau protes dengan nilai, gitu, boleh bisa menghubungi saya, gitu. Saya akan memperlihatkan, karena saya nggak sembarang, si ini A, si ini B, si ini C, si ini A, itu nggak ada. Saya menilai meskipun memang agak telat ya kemarin, mohon maaf karena terkait dengan yang meskipun, tetapi saya sesuai dengan waktu, misalnya maksimal kemarin tanggal 5 Februari kalau tidak salah, itu saya sudah selesai gitu kan, dan saya mengetek satu-satu. Nanti saya akan perlihatkan lah ke kalian ininya gitu ya. Kemudian jadi kalian kalau mau protes nilai Bu saya kayaknya A deh Bu, itu bisa ke saya gitu ya. Kemudian akan ada kuis sewaktu-waktu tanpa diinformasikan sebelumnya, dan juga ada perbaikan nilai jika diperlukan. Nah, tapi biasanya saya jarang ada melakukan perbaikan. Kenapa? Saya melihatnya dari usaha kalian selama perkuliahan, gitu ya. Saya akan menghargai itu dan didiskusi dan sebagainya. Jadi ketika ada yang kurang, saya sering kayak terutama untuk di organik gitu ya, rukun di organik. Tapi melakukan pengkatrolan nilai, gitu ya, pengkatrolan nilai. Jadi karena apa? Karena saya rasa kalaupun perbaikan itu belum tentu juga gitu ya, belum. Jadi saya akan melihat dari ini si anak bagaimana. Ini kalau memang ini kayaknya bisa untuk dapat ini, melihat dari keaktifannya. Tapi kalau sekiranya ini nggak bisa karena anaknya nggak jarang kuliah, atau nggak aktif, cuma bisa tugas-tugas sekenanya ngumpulinnya, itu pasti saya tidak akan ya udah kalau memang nilainya segitu gitu, ketika segi katrol pun sangat jauh gitu ya. Nah, makanya saya paling pengkatrolan ya yang logis sesuai dengan memang apa yang saya pasti akan tetap. Tapi kalau misalnya dari itu sekali lagi gitu ya, kalau ini harusnya anak tuh bisa B, ini dikit lagi masih C, dia atau saya akan naikkan menjadi B gitu ya. Maksudnya rentangnya itu di antara gitu ya, B dengan C. Nah, bisa lihat ini anaknya, maka saya akan melakukan pengkatrol. Biasanya saya seperti itu. Jadi keaktifan kalian di kelas itu akan menentukan juga yang akhir. Jadi tidak hanya dari pelaksanaan ujian-ujian saja. Ya. Kemudian mahasiswa mampu belajar mandiri dari media atau sarana apapun, sarana apapun di luar jadwal perkuliahan. Ini juga dengan kemajuan teknologi gitu, dengan adanya kondisi ini kalian mungkin akan terbatas gitu ya, pemahaman akan berbeda pasti dengan luring atau di kelas. Tetapi saya kira itu juga akan menjadi istilahnya tantangan untuk kalian untuk bisa belajar mandiri gitu kan, karena saya juga informasikan bahwa satu SKS itu gitu kan, nah, kalian harus tahu sesuai dengan Permendikti gitu kan, itu berapa nominalnya, 50 di kelas, ya kan, 50 menit di kelas, 50 menit pengerjaan tugas struktur, dan 50 menit belajar mandiri. Jadi satu SKS itu 150 menit. Jadi kalau 2 SKS itu 300 menit per minggu. Nah, itu. Jadi perlu adanya, makanya kalian belajar sebelum perkuliahan, setelah perkuliahan. Itu kenapa? Karena satu SKS sesuai dengan peraturan itu 150 menit ya. Tapi di kelas hanya 50 menit. Jadi pasti nggak akan mungkin tercukupi ya. Dan mengikuti webinar yang telah ditentukan pada saat perkuliahan. Nanti saya kalau misalnya ada informasi gitu ya, yang gratis atau
silakan diikuti untuk bisa membantu pemahaman kalian, gitu, terutama di perkuliahan metabolisme informasi genetik. Nah, mungkin ini dari perkuliahan kontrak pembelajarannya. Sebelum saya masuk ke materi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kontrak pembelajaran. Jadi kan namanya kontrak pembelajaran, namanya kalian mengontrak, gitu kan, pasti harus ada istilahnya kesepakatan. Apakah apa yang tadi saya usulkan di kontrak pembelajaran dan terkait juga dengan data terpilih ini, apakah disetujui atau bagaimana, silakan masukannya ataupun juga tanggapannya. Kalau dari kita sendiri sih menyetujui ya Bu, karena dari tata tertibnya juga memang bisa diterima gitu. Oke, yang lain gimana? Bisa diterima? Jadi kalian kita harus sepakati bersama gitu kan. Dan nanti di akhir saya seperti saya bilang, ketika kalian mau komplain masalah nilai itu saya terbuka, gitu ya. Saya terbuka apa istilahnya gitu kan. Karena saya memberikan nilai selalu objektif gitu ya, dan dengan nilai apa yang kalian ada. Jadi nggak ini saya suka sama si ini A, saya nggak suka sama si ini B, itu nggak gitu, karena saya punya apa istilahnya kode etik sendiri dan juga tanggung jawab moral gitu ya, untuk bisa memberikan contoh kepada kalian. Bisa diterima ini terkait kontrak pembelajaran dan ini tata tertibnya? Ya Bu, bisa diterima. Oke ya, oke. Ya Bu, bisa diterima. Ya, oke, selanjutnya, nah seperti yang tadi di kuis gitu, dan juga di awal perkuliahan struktur fungsi molekul, gitu kan, ada 3 area utama biokimia, ya kan, yaitu struktur dan fungsi biomolekul yang sudah kalian pelajari bersama di mata kuliah sebelumnya. Kemudian ada metabolisme dan informasi dan bioenergetika, gitu kan, dan juga yang ketiga ada aliran informasi genetik. Nah, di yang perkuliahan hari ini atau perkuliahan di metabolisme informasi genetik itu kita belajar 2 area utama yang lain di biokimia. Ya. Nah, bioenergetika. Energetika, gitu kan, pasti kaitannya dengan energi. Energi itu pasti ada kaitannya dengan reaksi, gitu kan. Nah, kita tahu bahwa reaksi kimia itu kan ada 2 jenis, ya kan? Ada endoterm, ada eksoterm. Apa bedanya? Kalau endoterm itu reaksi kimia yang menyerap ini Bu, menyerap atau menerima kalor. Oke, kalau eksoterm? Kalau eksoterm itu berarti melepaskan kalor. Oke. Ya, betul apa yang tadi disampaikan oleh Gita, bahwa reaksi kimia gitu kan pada prinsipnya itu kan nanti dia melakukan suatu proses reaksi, di mana yang untuk endoterm itu reaksi yang memerlukan atau membutuhkan panas atau energi, ya kan, endoterm. Nah, sedangkan kalau yang melepaskan energi dari dalam atau dari sistem ke luar sistem itu disebut eksoterm, ya. Kalau endoterm berarti dia memerlukan kalor dari lingkungan ke sistem, ya. Nah, bagaimana dengan sistem non biologis? Kalau itu tadi reaksi kimia itu kan di laboratorium, ya kan, sistem yang non biologis, gitu kan. Endoterm dan eksoterm. Jadi terjadi perubahan bentuk energi. Nah, bagaimana kalau yang sistem biologis? Nah, karena namanya bioenergetika, apakah ada persamaan? Apakah betul bahwa reaksi di dalam tubuh kita itu kalau memerlukan energi disebut endoterm, kalau mengeluarkan energi apakah eksoterm? Ini juga menjadi perlu dipahami bersama. Kan kalau endoterm eksoterm itu reaksi untuk yang non biologis. Di situ nanti terjadi perubahan bentuk energi. Nah, kalau di sistem biologis gitu kan, di makhluk hidup juga di manusia ada 2 jenis gitu kan nanti reaksinya. Nah, tetapi di sini yang menjadi catatan adalah karena di sini kita atau manusia itu bersifat esoterm, gitu ya, esotermis.
Esoterm berarti apa maksudnya? Isoterm, apa itu isoterm? Isoterm? Perubahan ini Bu, apa perubahan gas pada suhu yang tetap. Isoterm, term berarti kan termometer gitu ya, suhu gitu kan. Kemudian iso sama, berarti itu suhunya sama. Nah, maksudnya apa nih? Gitu kan manusia itu memiliki bersifat isoterm. Nah, karena di sini bahwa manusia, tubuh kalian itu akan berada di rentang suhu yang tetap, yang konstan, ya kan? Kalian kalau kenapa demikian? Karena kalau terjadi peningkatan suhu, itu suhu tubuh gitu kan? Itu kan kalian mengalami pasti dinamakan demam, sakit kan? Nah, yang namanya kalau suhunya tinggi gitu kan di dalam tubuh kalian, itu pasti kalian akan mengalami gangguan, misalnya demam. Nah, itu berarti itu masuknya kalian itu tidak berfungsi dengan baik, gitu kan? Jadi pada hakikatnya bahwa kita itu bersifat isoterm karena suhu di dalam tubuh kita itu tetap sekitar 36-an gitu ya. Nah, ada rentangnya 35, sekian sampai berapa. Nanti batasan ketika kalau naik suhunya, gitu kan? Itu maka kalian akan mengalami gangguan-gangguan. Nah, itu yang dimaksud dengan manusia bersifat isoterm. Nah, di sini, di dalam proses isoterm tersebut, maka di dalam tubuh kalian itu akan menghasilkan suatu bentuk energi kimia, contohnya ada ATP, ADP, dan lain sebagainya, untuk bisa melakukan aktivitas. Ketika mengalami tadi terganggu proses ataupun sifat isotermnya, maka pembentukan energi di dalam tubuh juga akan terganggu, ya kan? Jadi akhirnya aktivitas kalian juga bisa terganggu. Kan ketika sakit, ketika demam, kalian kan pasti akan sulit melakukan aktivitas seperti biasa, ya kan? Kenapa? Karena ada gangguan terkait dengan suhu tubuh, isotermnya terganggu. Jadi nggak isoterm lagi, gitu kan? Nggak akan mengalami gangguan. Nah, maka di sini di sistem biologis itu sama seperti pada kita melakukan reaksi di laboratorium, gitu kan? Ada proses-proses di mana reaksi itu membutuhkan energi, ada yang melepaskan energi, kan? Karena apa? Karena biokimia itu kan mempelajari istilahnya sesuatu gitu ya yang ada di dalam makhluk hidup, molekul-molekul yang ada di dalam makhluk hidup. Nah, molekul-molekul yang ada di dalam tubuh, kemarin karbohidrat, protein, itu kan pasti akan ketika bergabung, gitu kan? Kalian ketika ada suatu senyawa, misalnya ditambahkan dengan digabungkan dengan senyawa, kan pasti akan kemungkinan bisa jadi terjadi reaksi. Begitupun di dalam tubuh. Ketika ada karbohidrat dengan protein misalnya, atau dengan yang lain, apalagi di dalam tubuh banyak sekali ada enzim, maka akan ada terjadi reaksi-reaksi. Di dalam tubuh pun ada reaksi seperti saya bilang, memerlukan kalor, ada yang melepaskan kalor. Namun istilahnya berbeda dengan pada reaksi kimia biasa, untuk di sistem biologis ada yang disebut dengan endergonik. Nah, tetapi pada prinsipnya sama, endergonik itu akan sama istilahnya pemahamannya dengan endoterm, yaitu suatu reaksi biologis gitu kan yang ada dalam makhluk hidup yang memerlukan kalor. Contohnya adalah proses fotosintesis. Jadi biasanya kalau yang endergonik itu adalah reaksi, kalau kita dikaitkan dengan metabolisme itu dikaitkan dengan nanti reaksi-reaksi anabolisme. Nah, itu dijelaskan di selanjutnya. Nah, sedangkan kalau yang melepaskan kalor itu disebutnya reaksi eksergonik. Nah, biasanya salah satu contohnya adalah proses glikogenolisis. Ya. Nah, ini
adalah beberapa contoh gitu kan, proses di dalam tubuh yang juga melakukan proses reaksi, gitu kan, di mana reaksi yang terjadinya secara endergonik dan juga eksergonik. Ada yang memerlukan kalor dan juga ada yang melepaskan kalor. Nah, ini perbandingan reaksi endergonik dan eksergonik, di mana untuk reaksi endergonik itu reaksinya tidak spontan. Kenapa tidak spontan? Karena memerlukan energi. Yang namanya memerlukan energi pasti kan ada yang tidak terjadi spontan gitu, karena dia harus didukung gitu kan, harus ada pemicu. Berbeda dengan kalau reaksi eksergonik, dia terjadi secara spontan di sini. Jadi energi dihasilkan. Sedangkan kalau endergonik reaksi energi diserap, diperlukan. Dan kaitannya ke spontanitasan untuk energi, pasti kalian sudah belajar di termodinamika, ya kan, di kimia fisik, bahwa yang spontan itu delta G-nya itu harus lebih kecil dari 0. Dan yang tidak spontan delta G-nya lebih besar dari 0. Apa itu delta G? Energi bebas standar. Delta G? Energi bebas. Ya, energi perubahan bebas. Energi bebas Gibbs. Ya kan? Perubahan karena ada delta, ya kan? Nah, di sini kalau digambarkan kurvanya, di sini juga ada seperti lihat, energi bebas Gibbs. Nah, makanya kenapa di sini delta G-nya 0, tidak sembarang gitu ya. Delta G-nya ini tuh ada istilahnya, mungkin juga kalian di kimia fisik sudah dipelajari gitu ya, bahwa ketika reaksi endoterm, reaktan itu berada di sini gitu ya. Reaktan dia energinya rendah. Kemudian produk itu energinya dia di sini, sehingga di sini akan ada delta G-nya itu lebih besar dari 0. Ya, karena kita tahu kalau delta itu perubahan, berarti ada G akhir, ada G awal. Nah, energi bebas Gibbs produk dibandingkan dengan G ataupun energi Gibbs, energi bebas dari reaktan untuk reaksi endergonik itu lebih besar yang produk, ya kan, sehingga delta G-nya lebih besar dari 0. Nah, sedangkan kalau yang reaksi eksergonik justru reaktannya yang lebih tinggi energi bebasnya, sehingga karena lebih tinggi, nah produknya lebih kecil, maka akan melepaskan kalor, ya kan, sehingga di sini pasti akhir dikurangi awal. Nah, karena produknya kecil sedikit gitu ya, lebih kecil, maka pasti nilainya kan negatif, ya. Jadi ini perbandingannya. Nah, mungkin kalian akan jauh lebih sudah memahami di kimia fisik, ya. Nah, dengan kata lain di sini pemahaman pengertian dari bioenergetika itu sendiri. Nah, jadi bioenergetika itu bisa kita samakan gitu ya istilahnya dengan termodinamika biokimia, kan? Namanya termodinamika, nah maka pasti kaitannya dengan perubahan energi, ya kan? Jadi bioenergetika atau termodinamika biokimia itu ilmu pengetahuan yang mempelajari, gitu kan, ataupun yang terkait dengan perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Atau dengan kata lain, bisa juga diartikan sebagai transformasi dan penggunaan energi dari sel-sel makhluk hidup. Ya, jadi ada kaitannya dengan termodinamika, kan, bioenergetika. Jadi termodinamika di makhluk hidup itu disebutnya adalah bioenergetika. Nah, sehingga di sini konsep dari bioenergetika sendiri, nah maka pasti kalian sudah paham juga di termodinamika ya. Ada perubahan energi bebas Gibbs standar delta G0, kan, di mana di sini merupakan perubahan energi yang terjadi ketika reaksi berlangsung. Ya kan, di bawah kondisi standar dan prosesnya itu bisa dimulai di awal sampai akhirnya terjadi keseimbangan.
Kan itu adalah makna dari perubahan energi bebas Gibbs standar. Nah, kita tahu keseimbangan, nah misalnya ada reaksi A plus B gitu ya, terjadi keseimbangan. Kalian kalau untuk reaksi keseimbangan, maka tanda panahnya seperti ini, kemudian menghasilkan C dan D, maka ada konstanta keseimbangan atau K equilibrium. Gitu ya, jadi di mana konsentrasi reaksi, konsentrasi reaksi gitu kan dibagi dengan konsentrasi reaktannya ya atau reaksinya. Nah, bagaimana di makhluk hidup? Nah, jadi reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup itu terkait dengan pembebasan energi dalam bentuk panas. Komponen utama dalam bioenergetika atau bioenergetik adalah transformasi atau konversi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain seperti yang tadi saya sampaikan. Dan di sini problemnya adalah faktanya bukan problem. Faktanya adalah bahwa organisme hidup itu tidak berada dalam keseimbangan atau tidak berada dalam keseimbangan, melainkan membutuhkan masukan energi secara kontinu atau secara terus-menerus. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam sel tubuh kita itu keseluruhannya akan selalu mentransformasikan energi. Nah, energinya dalam bentuk apa? Nah, tadi energi di dalam tubuh kita biasanya dalam bentuk ATP. Nanti akan kita pelajari bersama. Jadi di sini perubahan energi bebas dari reaksi A tambah B, misalnya C dan D ini bukan keseimbangan. Jadi secara termodinamika, apabila delta G-nya lebih kecil dari 0, maka dikatakan reaksi ke kanan bersifat eksergonik, ya kan? Jadi nilainya nanti yang reaksinya akan jauh lebih besar energi bebas Gibbs-nya. Dapat berlangsung spontan dan irreversible. Sedangkan kalau delta G-nya 0, nah itu dikatakan reaksi seimbang. Nah, kalau yang lebih besar dari 0 dikatakan reaksi ke kanan dan bersifat endergonik, gitu kan? Tidak dapat berlangsung spontan karena untuk dapat berlangsung perlu energi atau dikaitkan dengan reaksi endergonik. Mohon maaf. Jadi itu ya pemahaman. Jadi ini juga pemahaman yang sudah kalian pahami bersama di perkuliahan mungkin termodinamika. Ya. Nah, bagaimana kaidah termodinamika dalam sistem biologis? Ternyata faktanya bahwa di dalam sistem biologis juga mengikuti kaidah termodinamika. Hanya saja tadi gitu ya bahwa di dalam tubuh itu tidak terjadi seimbang. Nah, karena nanti ada hal-hal yang lain gitu ya. Nah, yang pertama kaidah hukum satu termodinamika. Nah, mungkin juga kalian sudah paham gitu ya. Sudah di luar kepala terkait dengan hukum termodinamika 1. Nah, jadi terkait dengan intinya adalah hukum penyimpanan energi, ya kan? Di mana energi total sebuah sistem termasuk energi di sekitarnya itu tetap atau konstan. Tidak ada energi yang hilang ataupun juga diperoleh. Nah, namun energi itu dapat dialihkan antar bagian sistem atau dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Kemudian kaidah yang kedua yaitu pasti hukum termodinamika 2 terkait dengan hukum ketidakteraturan. Jadi kalau saya bisa sampaikan di sini ketidakteraturan itu dikaitkan dengan entropi. Kan entropi total sebuah sistem harus meningkat bila proses ingin berlangsung secara spontan. Entropi itu adalah derajat ketidakteraturan atau keteracakan sistem. Nah, entropi akan mencapai taraf maksimal di dalam sistem seiring sistem mendekati keadaan seimbang yang sejati. Nah, makanya gini, kalau pernyataan yang ketiga ini itu sesuai dengan mungkin konsep kita sebagai orang Islam gitu ya, bahwa di dunia ini kan hanya sementara, ya kan? Yang kekal, yang kehidupan yang abadi kan di akhirat. Nah, itu kan di sini mendekati keadaan seimbang sejati. Jadi yang seimbang sejati itu misalnya ini di akhirat, gitu kan, bahwa yang dunia. Nah, untuk menuju dunia ke akhirat, itu kan terjadi ketika ada kiamat. Nah, kiamat itu kan ketidakteraturan. Ya kan semua makhluk hidup mati, gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, di sini dijelaskan bahwa entropi akan mencapai taraf maksimal. Maksimal berarti kan
tinggi, ya di dalam sistem seimbang mendekati keadaan seimbang. Jadi ini sesuai dengan hukum termodinamika, ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita sebagai orang Islam, bahwa ketika kita dari dunia ke akhirat itu akhirat yang keadaan yang memang kekal gitu, seimbang sejati. Kemudian prosesnya, nah itu ada kiamat, itu entropi. Jadi derajat ketidakteraturan. Jadi di dunia itu untuk ke akhirat itu semakin tidak teratur, ya kan? Nah entropinya itu akan terus meningkat. Nah nanti akan diperoleh keadaan yang timbang atau yang sejati atau yang kekal itu di akhirat. Jadi dan ini saya dapat pemahaman konsep ini itu dari waktu saya kuliah termodinamika waktu S1 dari dosen itu. Jadi memang betul, dan ini sesuai bahwa dilakukan sudah disebutkan, dan ini hukum-hukum ilmu pengetahuan pun gitu ya sejalan dengan apa yang memang sudah digariskan di dalam Al-Quran. Banyak sekali, salah satunya contohnya ini gitu ya yang kalian pelajari sekarang. Banyak sekali yang memang ilmu pengetahuan yang dasarnya itu di Al-Quran. Ya. Nah, kemudian energi bebas Gibbs standar atau delta G0 itu dapat dikorelasikan, dihubungkan dengan rumus ataupun juga keseimbangan, di mana delta G0 ini itu mungkin kalian juga sudah paham tentang rumus ini ya, yaitu negatif 2,303 dikalikan dengan R, di mana R itu adalah konstanta gas, jadi untuk gas. Kemudian T itu adalah temperatur dalam satuan Kelvin, dan juga logaritma dari keseimbangannya, dari konstanta keseimbangan, ya. Nah, ini rumus dari bisa dihitung gitu kan bagaimana perubahan energi bebas Gibbs standar. Nah, di sini yang menjadi namanya kenapa standar tadi. Jadi di sini harus dihitung atau diukur dalam keadaan 1 molar dan suhunya 25 derajat Celcius serta pada pH pH netral, yaitu pH 7. Ya kan? Nah, kalau di reaksi di lab itu bisa kita kita kondisikan, digunakan 1 molar nih reaksinya, kan bisa dihitung dengan MR-nya gitu kan, dengan nanti volume yang digunakannya dan seterusnya gitu kan, konsentrasinya itu bisa diatur. Kemudian suhu 25 derajat bisa diatur, misalnya suhu ruang, ya kan, 25 derajat itu rata-rata suhu ruang. Kemudian pH 7, nah kalian bisa diatur, bisa ada indikator pH gitu, dan seterusnya. Sehingga kalau kurang asam berarti ditambahkan sesuatu yang bisa mengasamkan. Gitu kan, kalau misalnya ternyata kelebihan dan seterusnya itu juga bisa dengan ditambahkan asam atau basa, ya kan, untuk bisa menetralkan. Nah, namun sayangnya ini tidak bisa terjadi kondisi-kondisi standar ini di sel hidup gitu ya, di dalam tubuh kalian nggak bisa. Ini kamu harus segini, ini kalian kan di dalam tubuh gitu kan, tidak bisa dikondisikan sedemikian rupa sesuai dengan apa yang kalau kita dilakukan di laboratorium. Nah, sehingga di sini sel-sel tubuh kita itu perlu memberikan estimasi gitu kan, atau perkiraan untuk membandingkan energi yang dibutuhkan gitu kan dengan reaksi-reaksi yang terjadi di dalam atau yang dibutuhkan di dalam sel. Jadi perlu ada penyesuaian gitu ya di situ, perkiraan-perkiraan. Nah, sebagai contohnya ini kalau tadi ya dari G0 sistem keseimbangan ini sudah tadi dijelaskan. Nah, di sini kaitannya tadi bahwa energi yang ada di dalam tubuh gitu kan tidak bisa perubahan energi gitu kan, ataupun juga kondisi di dalam tubuh itu tidak bisa disamakan dengan kondisi yang di luar tubuh, yang di laboratorium bisa diatur sedemikian rupa. Dan di sini nanti ada yang berperan di dalam proses penangkapan ataupun juga pengalihan energi, yaitu ada peran senyawa fosfat berenergi tinggi, yang salah satunya bentuk energi dalam tubuh kita kan ATP, adenosin trifosfat. Jadi senyawa fosfat ini yang berperan dalam penangkapan ataupun pengalihan energi yang terjadi atau yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk mempertahankan kehidupan, nih, semua organisme harus mendapatkan pasokan energi bebas dari lingkungannya. Jadi kalian makan, gitu kan, itu adalah untuk mendapatkan pasokan energi bebas dari lingkungan. Nah, sehingga zat gizi tadi
itu nanti akan bisa diubah menjadi energi, ya kan? Nah, itu. Jadi, Bu, kan energinya dalam bentuk apa? Ya, energinya dalam bentuk zat-zat gizi tadi gitu ya, biomolekul-molekul tadi, di mana nanti biologi molekulnya, biomolekul-molekul tersebut itu akan dikonvert, akan diubah menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, organisme autotrof itu dapat melakukan metabolisme dengan proses eksergonik sederhana. Nah, misalnya tumbuhan hijau menggunakan energi cahaya matahari dan bakteri tertentu gitu ya, menggunakan reaksi Fe2+ menjadi Fe3+, reaksi oksidasi. Atau prosesnya fotosintesis untuk tumbuhan, gitu kan. Nah, namun kita sebagai organisme heterotrof itu memperoleh energi bebasnya dengan melakukan metabolisme, yaitu pemecahan molekul organik kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Nah, ini yang kaitannya terkait dengan metabolisme. Jadi kita membutuhkan asupan energi dari lingkungan itu diperoleh dari makanan yang kita makan sehari-hari. Itu adalah biomolekul-molekul yang di tubuh yang diperlukan oleh tubuh. Nanti di dalam tubuh diproses menjadi energi, ya kan, dengan melakukan serangkaian reaksi. Reaksi tersebut itu yang dimaksud dengan metabolisme. Nah, di sini kalian akan belajar bagaimana proses perubahan dari biomolekul tadi, gitu kan, diubah menjadi energi, akhirnya kalian bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi tidak serta-merta energi masuk ya, tapi bentuk energinya dari molekul-molekul organik yang sudah kalian pelajari di perkuliahan sebelumnya. Jadi di sini adenosin trifosfat atau ATP itu sangat berperan sentral dalam pemindahan energi bebas dari proses eksergonik ke proses endergonik, ya. Jadi ATP ada nukleotida trifosfat yang mengandung adenin, ribosa dan 3 gugus fosfat. Dalam reaksinya di sel itu akan berfungsi sebagai kompleks magnesium 2+ tadi seperti yang bilang. Jadi ada bagian-bagian molekul gitu kan yang kita bisa dilakukan ataupun bisa bekerja dengan baik kalau ada yang lain. Jadi kita perlu mineral di dalam tubuh meskipun dalam jumlah kecil. Nah, salah satunya misalnya magnesium itu akan dia berikatan dengan ATP sehingga nanti berperan dalam proses pemindahan energi bebas dari proses eksergonik ke endergonik. Jadi eksergonik itu tadi reaksinya katabolisme, endergonik anabolisme. Jadi masuk tubuh dalam bentuk molekul-molekul kompleks, diubah menjadi molekul yang sederhana, kemudian nanti akan diubah lagi dari molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks, prosesnya endergonik. Jadi dalam tubuh itu ada proses eksergonik dan ada proses endergonik. Sedikit lagi ya. Nah, di sini kita dapat melakukan perbandingan gitu ya dengan menggunakan eksperimen yang serupa dengan menggunakan ATP dan ADP. Ini prosesnya, jadi ATP dilakukan proses hidrolisis, akhirnya menghasilkan ADP dan energi fosfat tinggi. Nah, PI itu adalah energi fosfat yang gugus fosfat yang berenergi tinggi. Nah, di sini masukkan, mencampurkan gitu ya. Nah, kemudian akan membentuk suatu keseimbangan. Nah, maka nanti akan kita memperoleh menemukan bahwa konsentrasi dari ATP itu semakin kecil gitu ya untuk diukur. Kenapa? Karena akan berubah dia jadi ADP. Nah, namun di sini kita tidak bisa mendapatkan delta G 0 secara langsung, tetapi biasanya kita tahu bahwa delta G itu harus negatif. Kenapa harus negatif? Agar terjadi spontan, ya. Nah, ini perbandingan ATP dan struktur ADP. Jadi di sini ada gugus fosfat. Kalau di fosfat berarti ada 2 gugus fosfat. Kalau ATP berarti ada 3 gugus fosfat. Nah, kemudian di sini adalah gulanya dan ini adalah suatu basa nitrogen. Nah, nanti kalian ini bagaimana proses ini strukturnya, bagaimana belajar terkait dengan asam nukleat. Gitu, karena ADP dan ATP itu termasuk bagian dari asam nukleat, terutama adalah nukleotida. Nah, di sini kita lihat tadi perhitungan yang tadi proses dari ATP menjadi ADP. Nah, untuk perhitungannya, nah contohnya misalnya reaksinya, nah ini ada reaksi di dalam tubuh, ada glukosa. Nah, glukosa ketika kita makan karbohidrat kan dalam tubuh itu makanya kenapa ada proses pencernaan, ya kan? Nah, itu adalah pengubahan ada enzim-enzim gitu. Jadi molekul-molekul yang masuk ke dalam tubuh itu kan kompleks. Nah, sehingga dia diubah menjadi kesederhana.
jadi glukosa. Nah, kemudian glukosa yang sudah terurai gitu ya dari karbohidrat itu dengan bantuan ATP itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan ADP. Nah, diperoleh delta G-nya sekian. Ya. Kemudian selanjutnya glukosa 6-fosfat melakukan hidrolisis. Nah, kemudian dia akan dibentuk kembali glukosa dan juga fosfat berenergi tinggi. Kemudian sekian. Nah, sehingga ini kan bisa dalam tanda kutip gitu ya dicoret di sini gitu kan, sehingga di sini keseluruhannya untuk ATP delta G0-nya adalah negatif 3,5. Dan betul di sini gitu kan kita tahu bahwa reaksi perubahan dari proses untuk penguraian gitu ke glukosa menjadi energi, menjadi ATP dari ADP itu reaksinya berlangsung spontan. Dan ini sangat relatif jumlahnya gitu ya, besarnya tergantung juga dari energi kimia yang digunakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait bioenergetika. Jadi pendahuluan sebelum kalian masuk mengenai bagaimana proses yang terjadi dalam tubuh metabolismenya, baik itu karbohidrat, protein atau juga lipid, itu yang perlu dipahami itu terkait dengan adanya bioenergetika. Sehingga nanti ke depannya reaksi-reaksi yang terjadi di dalam proses metabolisme itu bisa dipahami dengan kaitannya bioenergetika tadi. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Gita, Bu, mau nanya. Ya, silakan Gita.